Apa itu gereja? Apakah gereja itu bangunan megah di tengah kota? Apakah itu sekumpulan kegiatan rohani setiap minggu? Atau sesuatu yang jauh lebih dalam dan agung? Dalam video ini, kita akan menggali makna sejati gereja menurut Alkitab dan teologi Reforms. Jangan lewatkan, karena pemahaman ini bisa mengubah cara kamu melihat iman dan hidupmu. Apa itu artinya gereja? Gereja berasal daripada istilah bahasa Greka, ekklesia. Ekklesia, akhirnya eknya hilang, klesia, akhirnya kerek, ada gereja, dari Indonesia gereja. Ya. Nah, ini adalah perubahan daripada satu bahasa menjadi bahasa yang lain, akhirnya menjadi satu kata yang ada miripnya, tetapi sudah berbeda dari aslinya. Demikian istilah eklesia sampai kepada bahasa Belanda menjadi kerk, eklesia, kerk. Sampai kepada Indonesia menjadi gereja. Sampai pada bahasa Latin iglesia. Iglesia, kerk, gereja, gereja. Itu sama. Arti aslinya adalah yang dipanggil keluar. Ex berarti keluar. Exit berarti jalan keluar. Ekklesia berarti satu kumpulan yang dipanggil oleh Tuhan keluar. Sebagaimana orang Israel dipanggil keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, tidak lagi diperbudak oleh Firaun, dibebaskan dan dipimpin ke padang belantara. Di situ diberi hak kebebasan menyembah sujud kepada Tuhan Allah. Itu menjadi satu perkumpulan yang keluar dari Mesir, diasingkan, dilepaskan, dibebaskan, dan dikumpulkan menjadi the assembly of God. Menjadi satu assembly to serve God. Satu assembly yang daripada Mesir, Exodus. Demikian gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dosa dunia, daripada kebinasaan daripada dunia ini, dan dibersihkan, diasingkan, disucikan menjadi milik Tuhan yang kekal, diberikan hak menjadi anak Allah yang hidup. Itu namanya gereja. Gereja bukan kumpulan orang yang minta disembuhkan. Meskipun Tuhan menyembuhkan anaknya. Gereja bukan kumpulan orang yang suka nyanyi rock di dalam gedung. Lalu pakai bahasa Alkitab. Gereja adalah orang berdosa yang ditebus keluar daripada kuasa iblis, keluar daripada hukuman Taurat, keluar daripada cengkeraman dosa, keluar daripada perbudakan segala kejahatan, keluar daripada ketidakberimanan, keluar daripada yang akan dibinasakan di neraka. Ini kutukan, hukuman, kemarahan yang harus ditimpa kepada orang berdosa. Sekarang dialihkan. Orang-orang yang dikeluarkan dari itu, lalu mereka berkumpul. Inilah namanya gereja. Ini adalah definisi gereja. Gereja terkumpul, terbentuk oleh orang-orang yang sudah pernah mengalami keselamatan pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Dan gereja adalah orang-orang yang dikumpulkan, diasingkan melalui kesucian. Sebagai yang kita sebut baptisan Roh Kudus. Yesus Kristus memakai rohnya, yaitu Roh Kudus membersihkan kita. Dan Roh Kudus membawa kita kembali kepada pembersihan pada hari Pantekosta. Pertama-tama mari luruskan satu hal penting. Gereja bukanlah bangunan. Dalam bahasa Yunani, gereja disebut eklesia, yang berarti jemaat yang dipanggil keluar bukan tempat, tapi orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi milik Allah. Dalam teologi Reforms, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipersatukan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja adalah
tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Artinya, gereja bukan kumpulan individu yang berjalan sendiri-sendiri, tapi organisme hidup yang saling terhubung dan tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Reformator seperti Calvin menekankan bahwa gereja adalah tempat di mana firman diberitakan dengan murni dan sakramen dilayankan dengan benar. Dua tanda inilah yang membedakan gereja sejati dari gereja palsu, gereja yang kelihatan dan tak kelihatan. Dalam tradisi Reform, kita mengenal dua sisi gereja. Gereja yang kelihatan, komunitas orang percaya yang nyata, hadir di dunia, lengkap dengan kelemahan dan dosa. Gereja yang tak kelihatan, umat pilihan Allah yang sejati, yang hanya Allah sendiri yang mengenalnya secara sempurna. Ini menegaskan bahwa keanggotaan gereja secara lahiriah belum tentu menjamin keselamatan. Iman sejati kepada Kristus adalah kuncinya. Fungsi gereja dalam dunia. Gereja bukan hanya untuk internal, gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Melalui pengajaran, penggembalaan, pelayanan kasih, dan misi, gereja memuliakan Allah dan membawa Injil ke tengah dunia yang gelap. Teologi Reformed menekankan bahwa segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, termasuk eksistensi dan misi gereja. Gereja adalah kita. Jadi, apa itu gereja? Gereja adalah komunitas orang percaya, tubuh Kristus, persekutuan yang hidup oleh Roh, yang dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah. Gereja bukan hanya tempat kamu datang, tapi identitas yang kamu hidupi. Apakah kamu sudah menjadi bagian dari gereja sejati? Kalau kamu diberkati oleh video ini, klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, apa makna gereja bagi kamu secara pribadi? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap setia dalam tubuh Kristus.